persamaan tak linier menggunakan metode scan dengan MATLAB. Metode ini merupakan salah satu pendekatan numerik yang efektif untuk mencari akar dari fungsi matematika yang kompleks. Dengan menggunakan dua tebakan awal yang mendekati akar, kami mengiterasi perhitungan hingga mendapat solusi yang presisinya dapat disesuaikan. Kami berharap metode ini tidak hanya memberikan solusi akurat, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang aplikasi teknik numerik dalam pemecahan masalah matematika yang nyata. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang cara membuat skrip di MATLAB. Skrip adalah kumpulan perintah MATLAB yang dieksekusi secara berurutan untuk menyelesaikan tugas tertentu atau memecahkan masalah matematika. Langkah-langkahnya sangat sederhana. Yang pertama, buka MATLAB. Pastikan MATLAB terbuka di komputer Anda. Anda dapat melakukannya dengan mengklik ikon MATLAB atau memanggil aplikasi melalui perintah pencarian. Yang kedua, buat skrip baru. Untuk membuat skrip baru, pilih opsi New Script dari menu File di bagian atas jendela MATLAB. Atau Anda juga dapat menggunakan perintah edit di command window MATLAB untuk membuat editor skrip baru. Yang ketiga, menulis kode. Sekarang Anda dapat menulis perintah MATLAB di dalam editor yang terbuka. Kita akan memasukkan kode tentang persamaan tak linear menggunakan metode scan. Yang keempat, menyimpan skrip. Setelah selesai menulis kode, pastikan untuk menyimpan skrip Anda dengan nama yang relevan. Ini dapat dilakukan dengan memilih Save dari menu File atau menggunakan tombol Ctrl S di keyboard Anda. Yang kelima, menjalankan skrip. Terakhir, untuk menjalankan skrip Anda, cukup klik tombol Run yang terletak di sebelah kiri editor MATLAB atau gunakan perintah Run nama skrip di command Windows MATLAB. Yang keenam, hasil. MATLAB akan mengeksekusi skrip Anda dan menampilkan hasil di command window atau dalam jendela grafik jika Anda membuat visualisasi. Jika diperlukan, Anda juga dapat melakukan debugging untuk memperbaiki kesalahan dalam skrip Anda. Berikut adalah penjelasan dari setiap bagian program MATLAB ini. 1. Fungsi definisi. Ini adalah header fungsi MATLAB yang disebut second method. Ini menandakan bahwa kode di bawahnya adalah implementasi dari fungsi ini. 2. Mendefinisikan fungsi. Baris ini mendefinisikan fungsi matematika fx sama dengan ex dikurang 5x2, fx sama dengan e pangkat x dikurang 5x pangkat 2, fx sama dengan ex dikurang 5x pangkat 2 menggunakan fungsi anonim MATLAB @x. 3. Meminta input dari pengguna. X0 sama dengan input masukkan tebakan awal X0. Ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai tebakan awal X0. X1 sama dengan input masukkan tebakan awal X1. Ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai tebakan awal X1. Tol sama dengan input masukkan toleransi galat relatif misal 0,0001. Ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai toleransi galat relatif yang menentukan seberapa dekat solusi yang diinginkan. 4. Memastikan toleransi positif dan cukup kecil. If tol lebih kecil sama dengan 0, tol lebih besar sama dengan 1. Ini adalah pengujian kondisi untuk memastikan bahwa nilai tol yang dimasukkan oleh pengguna adalah angka positif yang lebih kecil dari 1. Jika tidak, program akan menampilkan pesan kesalahan dan berhenti. 5. Jumlah iterasi maksimum. Maksimum sama dengan iter sama dengan 1000. Variabel maksimal iter menetapkan jumlah maksimum iterasi yang diperbolehkan dalam metode scan sebelum program menganggap bahwa metode tidak konvergen. 6. Metode scan. Untuk bagian fprintf dalam kurung
tanda petik iter garis miring T X0 garis miring T garis miring T X1 garis miring T garis miring T X2 garis miring T garis miring T error garis miring N tanda petik titik koma adalah header untuk mencetak header tabel yang menampilkan kolom iterasi nilai X0, X1, X2, dan galat relatif. For iter sama dengan 1.2 max garis bawah iter adalah looping untuk melakukan iterasi metode scan sebanyak maksimal iterasinya atau sampai konvergensi tercapai. F0 sama dengan Fx0 untuk menghitung nilai fungsi fx pada tebakan awal x0. F1 sama dengan fx1 untuk menghitung nilai fungsi fx pada tebakan awal x1. X2 sama dengan x1 dikurangi f1 dikali dalam kurung x1 dikurangi x0 dibagi f1 dikurangi f0 adalah rumus metode scan untuk menghitung tebakan berikutnya x2. EER sama dengan EBS dalam kurung x2 dikurangi x1 dibagi x2 untuk menghitung galat relatif antara x2 dan x1. Fprintf dalam kurung tanda petik persen D garis miring T persen titik 5F 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 garis miring N koma iter koma X0 koma X1 koma X2 koma ER dalam kurung tanda petik koma mencetak nilai iterasi saat ini nilai tebakan X0, X1, X2 dan galat relatif ke layar. If ER kurang dari tol untuk memeriksa apakah galat relatif kurang dari toleransi yang ditentukan. Jika ya, mencetak akar yang ditemukan dan jumlah iterasi lalu keluar dari fungsi. X0 sama dengan X1 titik koma X1 sama dengan X2 titik koma untuk memperbarui nilai tebakan X0 dan X1 untuk iterasi berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi gagal konvergensi. Ketika sebuah metode scan dijalankan, kita memerlukan kode untuk memeriksa apakah jumlah iterasi yang dilakukan telah mencapai batas maksimum yang diizinkan, yaitu fprint buka kurung metode tidak konvergen dalam jumlah maksimum iterasi garis miring N tutup kurung. Untuk fprint sendiri, fungsinya digunakan untuk mencetak teks ke layar atau ke file. Dalam hal ini, teks yang dicetak berada pada tanda dalam kurung metode tidak konvergen dalam jumlah maksimum iterasi. Berarti ketika iterasi maksimum tercapai dan belum berhasil menemukan solusi atau tidak konvergen, maka akan mencetak pesan ke layar yang memberitahu pengguna bahwa metode tersebut gagal mencapai konvergensi dalam batas iterasi yang ditetapkan. Untuk mencegah program berjalan tanpa henti jika tidak menemukan solusi yang diinginkan. Lalu fungsi karakter garis miring N itu adalah karakter baris baru yang membuat kursor pindah ke baris berikutnya setelah teks dicetak. Selanjutnya jangan lupa kata kunci N untuk menutup pernyataan. Program ini dirancang untuk menghitung dan mencari akar dari fungsi nonlinear menggunakan metode scan dengan memanfaatkan toleransi untuk mendekati solusi dengan posisi yang ditentukan oleh toleransi galat relatif. Kita akan belajar cara menggunakan metode scan dalam MATLAB untuk mencari akar dari sebuah persamaan tak linear. Metode ini sangat berguna dalam menyelesaikan masalah matematika yang kompleks dengan menggunakan pendekatan numerik. Pertama-tama, kita perlu menentukan tebakan awal untuk X0 dan X1. Misalnya, kita akan menggunakan X0 sama dengan 0,5 dan X1 sama dengan 1. Selanjutnya kita juga harus menentukan toleransi galat relatif.
Toleransi ini menentukan seberapa dekat solusi yang kita inginkan dengan solusi sebenarnya. Contohnya, kita menggunakan toleransi 0,001. Sekarang kita dapat melakukan iterasi menggunakan metode secan di MATLAB. Dalam setiap iterasi menghitung nilai X2. Berdasarkan tebakan sebelumnya, X0 dan X1, iterasi dilakukan hingga kita mendapatkan solusi yang cukup dekat dengan toleransi yang telah ditentukan. Berikut adalah hasil iterasi yang kita dapatkan. Iter 1, X0 0,5000, X1-nya 1,0000, X2 0,57438, hasilnya 0,74102. Iterasi 2, X0 1,000, X1-nya 0,57438, X2 0,59673, menjadi 0,03746. Iterasi 3, 0,57438, X1-nya 0,59673, X2 0,60553, menjadi 0,01454. Iterasi 4, X0 0,59673, X1-nya 0,6553, X2 0,60526, menjadi 0,0044. Iterasi 5, X0-nya 0,60553, X1-nya 0,60526, X2-nya 0,60527, menjadi 0,000. Setelah 5 iterasi, kita berhasil menemukan akar dari persamaan tersebut, yaitu X sama dengan 0,60527. Terima kasih telah menonton video ini tentang cara menggunakan metode SCOAN di MATLAB untuk menyelesaikan persamaan tak linier. Kami harap penjelasan dan contoh yang telah kami berikan dapat membantu Anda memahami konsep dan penerapan metode numerik ini dalam pemrograman MATLAB. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin pengalaman tentang penggunaan MATLAB SCOAN atau MATLAB, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Kami senang bisa berbagi pengetahuan ini dan berharap Anda dapat mengaplikasikannya dalam studi atau pekerjaan Anda. Terima kasih banyak dan salam hangat dari kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga